Nah, untuk yang pertama yaitu adalah bipartit. Nah, sebenarnya perundingan bipartit ini itu apa sih? Di perundingan bipartit itu adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, jadi memang untuk proses penyelesaian bipartit ini itu perlu untuk dilakukan terlebih dahulu gitu. Jadi memang ini bersifat wajib sebelum akhirnya ke pengadilan. Jadi tidak bisa nih kita dalam proses penyelesaian itu langsung ke pengadilan, tapi memang harus terlebih dahulu nih kedua belah pihak dipertemukan, baik dari pengusaha maupun pekerja dipertemukan terlebih dahulu untuk bermusyawarah terlebih dahulu, barangkali bisa diselesaikan secara musyawarah kayak gitu. Dan biasanya bipartit ini dilaksanakan selama 30 hari kayak gitu. Nah, apabila nih dalam proses perundingan dan musyawarah ini sampai menimbulkan kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama ini nantinya bisa didaftarkan ke pengadilan negeri setempat agar bisa berkekuatan hukum yang mengikat atau timbul fiat eksekusi seperti itu. Nah, dalam bipartit juga ini berdasarkan di pasal 4 juga sebaliknya bahwasannya apabila nih dalam proses bipartitnya itu ternyata tidak menimbulkan kesepakatan atau bipartitnya dianggap gagal, itu maka perlu juga nih dicatatkan bipartitnya bahwasannya kepada instansi yaitu Disnaker ya, instansi yang memang mengatur mengenai ketenaga kerjaan bahwasannya bipartitnya ini gagal, maka dan tidak menimbulkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini meskipun udah dipertemukan, diajak bermusyawarah, ternyata tidak akhirnya tidak mencapai kesepakatan dan tetap masih kekeh dengan pendiriannya masing-masing atau deadlock gitu ya, udah nggak ketemu nih penyelesaiannya, maka selanjutnya bakal ditawarkan penyelesaian selanjutnya dengan disesuaikan oleh kepala para pihak gitu. Nah, apabila si bipartit ini gagal, maka perlu juga nih untuk melampirkan bukti. Nah, buktinya itu bahwa telah terlaksananya sebuah bipartit gitu atau sebuah musyawarah ini sebenarnya udah pernah dilaksanain nih oleh kedua belah pihak. Nah, tapi buktinya apa? Nah, buktinya ini berbentuk sebuah risalah. Nah, risalahnya ini tidak hanya berisikan mengenai kesepakatan aja, tapi juga apabila tidak menimbulkan kesepakatan, tetap harus dibuat risalah ini sebagai bukti bahwasannya bipartit telah terlaksana. Seperti itu. Lanjut ke penyelesaian selanjutnya, itu ada mediasi. Nah, apa sih yang disebut dengan mediasi? Jadi, mediasi ini adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Jadi, setelah bipartit, itu sudah ada mediasi. Nah, si mediasi ini dilakukan oleh mediator sebagai orang yang netral. Untuk lebih lengkapnya mengenai pengertian dari mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan. Jadi memang mediator ini adalah orang yang harus bersifat netral, tidak memihak dengan kepada siapapun gitu. Dan mediator ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi seorang mediator. Dan juga mediator ini di ibaratnya harus mempunyai tugas untuk bisa mendamaikan keduanya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, di mana si mediator ini juga memiliki tugas atau kewajiban untuk melakukan penulisan sebuah anjuran yang tertulis gitu. Nah, untuk konsiliator sendiri ini ditunjuk oleh
seluruh pihak gitu. Jadi kedua belah pihak itu harus menyepakati kira-kira siapa yang menjadi konsiliator seperti itu. Dan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja konsiliator ini harus sudah penelitian gitu, penelitian atas duduk perkara yang terjadi di antara kedua belah pihak. Nah, dalam pasal 23 ini juga disebutkan bahwasannya untuk mencapai kesepakatan itu maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang kemudian didaftarkan ke PN setempat. Nah, namun apabila konsiliasi ini tidak berjalan dan tidak menemukan kesepakatan di antara keduanya, maka konsiliator ini berhak untuk mengeluarkan anjuran tertulis juga yang selambat-lambatnya itu 10 hari kepada para pihak, yang jika para pihak memberikan pendapatnya atau para pihak itu menyepakati anjuran tersebut, maka anjuran tersebut itu bisa dianggap perjanjian bersama juga. Tapi apabila anjuran itu juga ditolak, maka penyelesaian perselisihan ini harus dilakukan di pengadilan negeri, yang selanjutnya dilakukan di pengadilan negeri dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyelesaian perselisihan selanjutnya ya, yaitu adalah arbitrase. Nah, untuk penyelesaian perselisihan arbitrase ini adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada para arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final. Nah, untuk tadi kan arbitrase itu dan tadi kan sebelumnya ada konsiliasi. Nah, yang selanjutnya ini ada arbitrase. Nah, arbitrase ini juga ada nih yang pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihannya, yaitu disebut dengan arbiter. Nah, arbiter ini adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat antar pihak yang bersifat final. Nah, jadi memang penyelesaian arbiter ini dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak juga yang berselisih yang dibuat di dalam suatu perjanjian arbitrase. Nah, surat perjanjian tersebut tuh harus dibuat selambat-lambatnya 7 hari kerja yang kemudian ditandatangani oleh para pihak. Nah, untuk surat perjanjian itu juga berisi mengenai dan menunjuk siapa sih yang akan menjadi arbiternya, apakah arbiternya tunggal atau gasal, dan apabila para pihak tidak sepakat dalam menunjuk arbiternya dan tidak membuat nih perjanjiannya untuk menunjuk siapa sih yang menjadi arbiternya, maka di situ akan diajukan pengajuan untuk salah satu pihak kepada ketua pengadilan untuk dapat mengangkat seorang arbiter yang ditetapkan oleh menteri dari daftar yang ada di dalam menteri, seperti itu. Jadi ketua pengadilan lah nanti yang akan menunjuk siapakah yang menjadi arbiter apabila kedua belah pihak ini tidak mencapai kesepakatan untuk menunjuk siapa yang menjadi arbiter, seperti itu. Nah, untuk arbiter yang ditunjuk ini, dia tuh harus siap gitu. Ketika sudah ditunjuk, dia harus langsung menyelesaikan pekerjaannya gitu, langsung meneliti. Tapi apabila seorang arbiter itu ingin mengundurkan dirinya itu bisa aja, tapi harus membuat permohonan dulu kepada kedua belah pihak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dibuat secara tertulis permohonannya. Jadi yang permohonan itu dibuat secara tertulis dan para anggota ini menyetujui atau tidak nih. Jadi perlu dalam proses pengunduran dirinya pun seorang arbiter tuh tidak bisa asal mengundurkan diri aja, tapi perlu juga mengajukan kepada kedua belah pihak apakah permohonan pengunduran dirinya ini disepakati atau tidak, seperti itu. Nah, baru apabila sudah ada nih kesepakatan di antara para pihak mengenai permohonan pengunduran diri dari arbiter itu, baru si arbiter bisa dibebas tugaskan kayak gitu. Nah, dalam proses penyelesaiannya pun arbiter ini selambat-lambatnya harus 30 hari kerja yang kemudian bisa diperpanjang selama 14 hari
untuk mendamaikan gitu ya kedua belah pihak. Sebenarnya nih para para pihak yang memiliki kewenangan ini mereka memang memiliki tugas untuk sebisa mungkin menjadi penengah gitu, bisa bisa menyelesaikan gitu dan bisa mendamaikan kedua belah pihak kayak gitu. Dan apabila mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak itu bisa damai gitu, maka arbiter ini akan membuat akte perdamaian kepada perselisihan tersebut gitu, di mana perdamaian itu akta perdamaian itu sebagai bukti bahwasannya perselisihan itu dianggap diselesai gitu oleh atas para pihak kayak gitu. Namun apabila tidak tercapai nih kesepakatan di antara keduanya, maka akan dilanjutkan ke sidang arbitrase. Namun dapat ini bisa perlu dicatat oleh teman-teman semuanya bahwasannya dalam proses arbitrase ini itu tidak bisa diajukan ke pengadilan PHI karena untuk putusan dari arbitrase ini sudah bersifat tetap gitu, jadi tidak bisa dilanjut. Apabila misalnya merasa aduh putusan arbitrasenya masih dirasa belum belum sepakat gitu, masih dirasa janggal, itu nggak bisa teman-teman karena si putusan arbitrasenya itu sudah dianggap tetap dan arbitrase tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan negeri PHI seperti itu. Lanjut untuk ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jadi pengadilan hubungan industrial atau PHI itu diatur di dalam pasal 1 angka 17 yang diartikan bahwasannya pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Nah, selanjutnya pengadilan hubungan industrial ini memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus. Yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan. Lanjut. Nah, bahwasannya ini dalam susunan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri itu terdiri dari hakim, hakim ad hoc, panitera muda, panitera pengganti. Sedangkan susunan pengadilan hubungan industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari hakim agung, hakim ad hoc dan Mahkamah Agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung dan panitera. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial ini adalah hukum acara perdata. Jadi dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial ini, itu para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya jika nilai gugatannya itu di bawah 150 juta. Jadi dianggap pro bono atau gratis seperti itu. Itu yang. Nah, untuk pengertian dari hakim sendiri itu bisa teman-teman lihat juga di dalam pasal 1 hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial ini diangkat dengan keputusan presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Kayak gitu. Dan kurang lebih seperti itu mengenai pemahaman mengenai penyelesaian hubungan industrial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen lebih tahu lebih dalam lagi dan lebih spesifik mengenai penyelesaian, bagaimana sih penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang mengikat antara pengusaha dan juga pekerja, teman-teman bisa dibaca langsung secara lebih detail di peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyelesaian hubungan industrial. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses menjelaskannya ini terdapat kekurangan baik dari saya sendiri atas penyampaian yang mungkin belum jelas atau detail, tapi saya berusaha untuk sebisa mungkin supaya video ini bisa bermanfaat dan memberikan manfaat setidaknya kepada teman-teman semuanya dan membuka setidaknya pemikiran baru mengenai bagaimana sih cara penyelesaian hubungan industrial. Baik, sekiranya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.